Pesantrenbm.com membangun generasi Qur'ani produktif. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta Ibu dan juga seluruh pengurus DKM Masjid Nasrullah. Yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta Ibu dan juga ada Bu RW? Ada Bu RW? Alhamdulillah, Masya Allah. Bahagia sekali ada Bu RW di sini. Yang saya hormati Ibu RT. Ada berapa RT di sini? Ada semua? Ada semua Ibu RT-nya? Alhamdulillah, juara pokoknya. Masya Allah. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim, ibu-ibu Masjid Nasrullah. Mana Ibu Ketua Majelis Ta'limnya? Oh, Ketua Majelis Ta'limnya Ibu ini. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Yang saya cintai pengurus Ketua Kewanitaan Masjid Itisong atau semestinya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai seluruh pengurus Majelis Ta'lim Masjid Nasrullah. Hadir semua pengurusnya. Alhamdulillah. Dan juga semua panitia hari ini. Yang saya cintai seluruh ketua-ketua Majelis Ta'lim RT. Ada semua ya? Ada, alhamdulillah. Juara deh kalau ada semua. Dan yang saya cintai seluruh jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nasrullah, baik yang sudah hadir maupun yang sedang dalam perjalanan untuk hadir, maupun yang ingin hadir tapi sedang berhalangan hadir, maupun yang sudah diajak-ajak untuk hadir tapi belum sempat juga hadir. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi dirinya dan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji tasyakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karunia luar biasa kepada kita semua. Hari ini bisa muwajahah kembali setelah lama banget ya, very long time ya Bu ya, seperti berabad-abad kita nggak berjumpa. Masih ingat saya? Masih? Takutnya lupa.
Panggil. Kasih saya. Siapa namanya tadi? Iya, itu nama panjang saya, Kartiningsih Suhati SPDI gitu. Ya, dulu banyak di pam benal-benal ya, sekarang udah enggak, udah pensiun. Ya, status saya yang berubah sekarang. Statusnya sekarang 625. Apa Bu 625? Anak 6, mantu 2, cucu 5. Jangan wow dong, Masya Allah gitu ya. Nah, ada saingannya? Cucu 5? Belum. Bentar lagi ya. Iya. Alhamdulillah masih tinggal di Pui Pamai, masih istrinya Ustadz Fadil, ya atulah ya. Masih, dan alhamdulillah ada amanah baru. Kami sedang membangun pesantren tahfiz dan entrepreneur di Bantar Panjang. Namanya pesantren Baitul Muqaddas. Ya, silahkan yang mau tengok-tengok di Bantar Panjang dekat perumahan ya, di Bantar Panjang dekat kok situ, 15 menit ya. Yang punya TikTok silahkan di browsing BM Pesantren atau Pesantren BM ada di TikTok. Ya, yang punya YouTube silahkan dicari pesantrenbm.com, ada di YouTube. Di situ banyak tausiah-tausiah saya dan ustadz-ustadz yang lain, juga ada murotal, ada zikir-zikir, ada salawat juga. Ya, jadi pesantren kami ini pesantren keluarga ya Bu ya. Pesantren wakaf dari keluarga saya. Jadi donatur utamanya adalah adik-adik saya. Jadi ini pesantren keluarga. Insya Allah tahun ini sebentar lagi di bulan Oktober akan menerima karantina tahfiz dulu untuk yang lulus SMA. Jadi untuk pertama ini nanti akhir Oktober insya Allah akan menerima yang lulus SMA untuk dimutkinkan hafalan Qur'annya. Akan dibimbing langsung oleh Syekh Ibrahim. Insya Allah beliau adalah sudah sanad ke Rasulullah. Jadi ibu silahkan direncanakan kalau punya anak atau ponakan yang mau memutkinkan hafalan Qur'annya. Silahkan ya, jadi nanti dibimbing langsung. Biasanya proyeksinya antara 3 sampai 6 bulan. Ya, biayanya insya Allah ditekan, ada subsidi. Ada subsidi bahkan yang sama sekali nggak punya biaya kalau dia berprestasi bisa digratiskan. Kuota terbatas, jadi silakan dipersiapkan. Kalau memang betul-betul niat, boleh hubungin saya dari sekarang boleh. Ya, itu untuk tahun ini. Tahun depan insya Allah dibuka sanawiyah. Kemudian nanti 3 tahun kemudian insya Allah aliyah. Ya, mohon doanya biar berjalan lancar. Ini pesantren tahfiz, proyek akhirat keluarga kami. Ya, di samping tahfiz juga entrepreneur. Jadi diajarin bisnis juga Bu. Ya, diajarin bisnis sehingga nanti setelah lulus aliyah diharapkan anak-anak gak bingung mau ngapain. Kalau nggak bisa kuliah dia mau ngapain? Sudah diajarin bisnis. Karena keluarga kami, alhamdulillah keluarga bisnis. Adik-adik saya punya bisnis dan anak-anak saya juga punya bisnis. Gitu ya. Ini proyek akhirat kami dan kuotanya terbatas, ada subsidi ya, karena ada pewakafnya itu ya. Jadi kuota terbatas, kami pilih yang berprestasi dan benar-benar bertekad itu ya. Silakan yang mau anak-anaknya dititipkan, untuk tahun depan sudah buka sanawiyah. Mohon doanya ibu-ibu semua dilancarkan.
dibesarkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pesantrennya namanya apa Bu? Ada yang tunjuk jari mau jawab? Dapat hadiah. Cepetan. Bu Pipin. Aku masih kenal Bu Pipin loh. Wajahnya tidak akan dilupakan. Mana ya Bu Pipin, sudah nyiapin loh Umi loh. Oh ada. Ada bener. Ada, Umi udah nyiapin. Iya, alhamdulillah. Dan ini yang saya pakai mereknya Sakila ya, Bu Pipin tahu harganya pasti. Beda ya. Oh gitu, saya nggak pangling sama Ibu. Dipakai ya Bu ya, berkah insya Allah. Pesantren Baitul Muqaddas kita salawatan dulu Ibu yuk. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Sehat semua? Uang belanja gimana? Aman. Anak-anak aman? Tetangga, ipar, mertua? Aman mertua? Aduh yang jawab sedikit. Waalaikumsalam. Kayaknya nanti kapan-kapan kita bikin tutorial untuk jadi menantu salehah atau mertua salehah deh. Masya Allah. Insya Allah semua aman terkendali ya. Iya. Ini bulan apa Bu? September. Boleh bulan September. Bulan September itu kalau ibu-ibu lagi ingat gajian. Kalau lagi ngingetin gajian. Kalau di majelis bulan apa Bu? Safar. Alhamdulillah. Biasanya ada yang galau-galau di bulan Safar nih. Ya, menyangka bahwa bulan Safar itu bulan penuh kesialan. Ada yang begitu nih. Sebenarnya gimana sih Mi? Benar nggak sih bulan Safar itu bulan bawa sial? Kita baca dulu ya. Silakan yang bawa Quran dibuka surat At-Taubah ayat 36. Saya mau cerita tentang sejarahnya bulan Safar. Benar nggak sih bulan ini membawa kesialan? Iya. Bu Hafiko boleh dibaca? Surat At-Taubah ayat 36. Masya Allah. Iya. Mu'tal aja nggak usah kio. Inna idata syuhuri. Iya. Pakai tilawah aja, mu'tal aja.
anfusakum. Ya, surat At-Taubah tidak pakai bismillah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya saya bacakan dari tafsir Imam Jalalain ya Bu ya. Sesungguhnya bilangan al-iddata syuhuri sesungguhnya bilangan asyuhuri bulan-bulan indallah di sisi Allah isna asyara syahran 12 bulan fi kitabillah. Ya, sudah dicatat di dalam kitab Allah. Yang dimaksud di kitab Allah di sini adalah di dalam kitab tafsir ini Al-Lauhil Mahfuz. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard. Yauma yaitu pada hari khalaqa diciptakannya as-samawati wal ard. Pada hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi setahun itu ada 12 bulan dan bulan-bulan itu sudah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz ketika menciptakan langit dan bumi. Dan bulan-bulan yang ditetapkan Allah itu berdasarkan peredaran qamariyah atau peredaran bulan. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, Allah mengajarkan bulan-bulan itu. Ada 12 bulan. Setiap bulannya dimulai dengan terbitnya bulan sabit kecil. Ya. Dan kemudian diakhiri dengan hilangnya bulan. Jadi kecil, nanti bulan semakin besar, semakin besar di tanggal 15, 16 itu bulannya bulat, kemudian nanti mengecil lagi sampai hilang berarti akhir bulan. Kemudian nanti terbit bulan lagi, sabit kecil lagi, lengkung kecil itu bulan baru lagi. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Jadi perhitungan Muharram, Safar, ya, dan seterusnya itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam. Makanya kemudian di dalam kisah nabi-nabi kita mengetahui tanggal-tanggal terjadinya peristiwa. Contohnya apa? Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di mana setelah diturunkan ke bumi? Di mana ketemu Siti Hawa dengan Nabi Adam setelah turun di bumi berpisah? Ada ulama yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun. Di mana mereka bertemu? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah sebuah bukit bagian dari Padang Arafah. Ya, Masya Allah. Kalau suami istri ke sana foto bareng. Dan alhamdulillah saya juga ada foto bareng berdua di sana di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu artinya bukit cinta. Ya, di situ ketemunya Adam dan Hawa. Itu pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah. Sudah diketahui tanggalnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang adalah pada tanggal 10 Rajab. Selama 6 bulan perahu Nabi Nuh itu terombang-ambing ya di atas banjir bah yang sudah menyerupai samudera luas. Kemudian terdampar di Bukit Judi. Bukit Judi itu sekarang di Turki, wilayah Turki. Itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi 6 bulan terombang-ambingnya. Ya. Jadi sudah diketahui tanggalnya. Kemudian Nabi Musa terselamatkan dari Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah pada tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Namrud pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim ketika membawa putranya tercinta untuk disembelih
Kemudian putranya mengatakan, ya abatif alma tu'ma satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim berniat menyembelih. Ketika itu diganti dengan domba surga. Itu terjadi tanggal berapa? 10 Zulhijjah, yang kemudian kita peringati sebagai hari Nahar. Jadi sudah tercatat tanggal-tanggal terjadinya peristiwa-peristiwa di zaman dahulu. Bagaimana kita tahu di zaman sekarang kok bisa tahu, Umi? Tahu karena Allah memberikan ilham dan wahyu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah memberitahu kepada Rasulullah telah terjadi peristiwa ini dan itu pada tanggal sekian dan sekian. Inilah salah satu mukjizat ya Rasulullah yang disebut dengan al-akhbaru bima madha. Sudah dengar mukjizat yang ini? Belum. Ibu taunya mukjizat apa? Al-Quran, Isra Mi'raj, bisa membelah bulan, bagus. Ibu pintar berarti. Nah, di antara mukjizatnya adalah al-akhbaru bima madha. Khobar atau cerita-cerita kaum-kaum terdahulu. Itu Allah wahyukan kepada Rasulullah, kepada hatinya Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa menceritakannya kepada para sahabat, sampailah kepada kita. Mungkin ibu bertanya gini, Umi, kalau perhitungan bulan-bulan itu sudah zaman Nabi Adam, kenapa sekarang baru tahun 1444 Hijriah? Ibu nanya gitu? Nanya enggak? Pasti, karena ibu pintar, pasti nanya. Twing gitu ya. Kok baru tahun 1444? Katanya dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam kan udah 10.000 tahun lebih ya. Jadi Bu, dari zaman Nabi Adam dan nabi-nabi selanjutnya, tanggal dan bulan tidak pakai nomor tahun. Jadi nggak ada nomor tahun 1, tahun 2 tuh nggak ada. Hanya tanggal dan bulan saja. Nama tahun-tahun saat itu dinisbatkan kepada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Misalnya tanggal 10 Muharram di saat terdamparnya kapal Nabi Nuh, di tahun terdamparnya kapal Nabi Nuh. Atau ketika terjadi peristiwa penyerbuan Abrahah ke Ka'bah. Ingat? Abrahah pernah nyerbu Ka'bah, itu diiringi oleh pasukan yang ada gajahnya. Maka disebut pasukan bergajah. Gajah itu bahasa Arabnya al-fil. Maka tahun itu disebut Amul Fil atau tahun gajah. Jadi Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nggak ada tahun 1, tahun 2, tahun 10, tahun 17, belum ada. Ya, kapan dimulai perhitungan tahun itu adalah pada zaman Khalifah Umar. Ya, jadi pada zaman Khalifah Umar, sekretarisnya nih, sekjennya itu buka arsip. Buka arsip surat-surat dari negara tetangga. Dia bilang gini, Khalifah, ini saya bingung. Ini dari negara itu pada bulan Sya'ban, tapi bulan Sya'ban yang mana ya? Tahun lalu apa tahunnya lalunya lagi? Yang ini bulan Muharram, tapi bulan Muharram yang mana ya? Bulan Muharram zaman Abu Bakar atau zaman Rasulullah? Karena nggak ada bilangan tahunnya. Maka Khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, dengan perangkat-perangkat pemerintahannya untuk menetapkan tahun Islam. Maka diputuskan tahun Islam itu dimulai dihitung dari hijrahnya Rasulullah. Jadi ketika ditetapkan adalah masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan itu terjadi 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Jadi tahunnya berlaku surut, sehingga begitu berlaku kalender langsung tahun 17. Ya, paham ya Bu ya? Sampai sini paham?
agak mubeng dikit nggak apa-apa, ntar sampai Umar juga paham. Jadi begitu diberlakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sudah tahun 17. Itulah yang kemudian tiap tahun bertambah, tahun 18, 19 sampailah kepada kita 1444 Hijriah. Ya. Jadi bilangan itu sudah ada. Saya lanjutkan ayatnya ya. Minha arba'atun hurum. Jadi di dalam tafsir ini ya, minha arba'atun hurum, di dalamnya itu ada 4 bulan haram. Jadi 12 itu ada 4 bulan haram. Di dalam tafsir Jalalain ini disebutkan ayyusyuhuri muharramatun. Bulan-bulan yang diharamkan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Ya. Bulan-bulan yang diharamkan itu adalah Muharram, Dzulqa'dah, ya. Urutan aja ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3-nya berurutan, kemudian berpisah 1 Rajab. Jadi ada 4 bulan haram. Yang dimaksud bulan haram di sini adalah dilarang berperang. Jadi emang bangsa Arab dari zaman dahulu kala itu senang berperang. Memang seperti itu, bukan hanya bangsa Arab. Semua bangsa-bangsa di dunia waktu itu suka berperang. Jadi sejak menetapkan bulan-bulan ini, Allah sudah menetapkan ada 4 bulan haram. Ya, salah satunya adalah bulan Muharram. Muharram itu letaknya sebelum bulan Safar. Habis Muharram Safar. Kemudian orang Arab jahiliyah, Bu. Ya, mereka menukar bulan Safar dengan bulan haram. Dengan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram dijadikan tidak haram dan bulan Safar dijadikan bulan haram. Harusnya kan Muharram nggak boleh perang. Harusnya Muharram yang nggak boleh perang kan? Tapi kemudian bangsa Arab jahiliyah, orang jahiliyah menjadikan bulan Safarnya yang nggak boleh perang. Kenapa? Karena mereka menganggap bulan Safar adalah bulan sial buat berperang. Maka Safar ini asal katanya sifar. Sifar itu kosong. Kemudian ke dalam bahasa Italia jadi zevio. Dekat kan? Sifar, zevio. Kemudian ke dalam bahasa Inggris apa kosong? Zero. Dekat ya? Ya, berasal dari bahasa Arab, sifar. Kenapa bulan Safar disebut sifar, kosong? Karena bangsa Arab itu takut bulan Safar ini sial, maka begitu mau bulan Safar atau di awal bulan Safar seluruh kebunnya dipanen. Buah-buahannya dipanen semua, sawah ladangnya dipanen semua. Karena takut kalau nanti di bulan Safar buah-buahannya ini membusuk atau kena hama. Sehingga jadilah sawah ladangnya, kebunnya semua kosong, sudah dipanen. Maka disebut sifar. Kemudian sebagian besar dari mereka pun meninggalkan daerahnya, meninggalkan Mekah. Karena takut di dalam daerahnya akan terjadi bala bencana. Dan kemudian mereka nggak mau berperang di bulan Safar. Dan mereka menukar bulan Safar dengan bulan Muharram. Sehingga mereka kemudian perangnya di bulan Muharram. Padahal bulan Muharram itu bulan yang nggak boleh perang. Jadi asal muasalnya begitu. Jadi yang menganggap bulan Safar adalah bulan sial adalah orang Arab jahiliyah. Kita jahiliyah enggak sih, Bu? Jahiliyah enggak, Bu? Jahiliyah enggak? Yang kenceng dong. Alhamdulillah. Udah enggak jahiliyah, kita mau Umi. Jahiliyah mah dulu ya. Zaman masih pakai tank top. Ya, rambutnya diungu-unguin gitu ya. Terus nangkong gitu, dicuit-cuit gitu. Itu zaman jahiliyah. Nih, sekarang mah enggak, udah salehah.
sudah pakai kerudung besar, ya, sudah rajin tilawah, rajin ke majelis taklim, banyak puasa sunnah, banyak salat sunnah, sedekahnya juga banyak, alhamdulillah. Ya. Jadi asal muasalnya adalah kepercayaan orang Arab jahiliyah. Kemudian Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sanadnya dari Ibnu Abbas. Ya, apa hadisnya? An Ibnu Abbas radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wala safar. Jadi ini hadisnya. La adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Kita bahas hadis ini ya. Satu-satu ada 3 poin. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Jadi nggak ada penyakit yang ujuk-ujuk simsalabim ada tanpa sebab. Ujuk-ujuk ibu sakit simsalabim tanpa sebab, nggak ada. Ketika didiagnosa pasti ada sebabnya. Ya, dulu kita kena COVID, sebabnya apa, Bu? Virus. Kemudian ada cara penularannya juga. Gimana cara menularkannya? Lewat bersin, lewat udara, lewat lendir, gitu ya. Jadi Allah menciptakan suatu penyakit dan Allah juga menciptakan sebab-sebabnya, juga menciptakan sebab musabab penularannya. Jadi nggak simsalabim genjreng, enggak ya. Itu yang dinamakan sunatullah, hukum sebab akibat, hukum alam. Jadi ada sebabnya. Sakit darah tinggi sebabnya apa? Karena penyempitan pembuluh darah. Ya. Kemudian apa? Diabetes sebabnya apa? Karena ketidakmampuan pankreas untuk mengelola gula darah. Itu. Flu penularannya bagaimana? Flu penyebabnya virus, penularannya lewat udara. Ya, AIDS penyebabnya virus juga, virus HIV, penularannya lewat apa? Lewat darah, lewat saluran lendir, lewat suntikan bisa, lewat hubungan 2 orang juga bisa. Ada sebab musababnya. Jadi nggak ada penyakit menular dengan simsalabim. Semuanya ada sebab-sebabnya. Ya. Kemudian wala tiyaroh. Tidak ada yang namanya tiyaroh. Apa itu tiyaroh? Di kalangan bangsa Arab ada yang namanya tatoyur. Jadi bangsa Arab gini, Bu. Kalau mau pergi, malamnya tuh ngelepasin burung. Dilepasin. Kalau burungnya ke kanan, besok dia jadi pergi. Kalau burungnya ke kiri, besok dia nggak jadi pergi. Tapi kalau burungnya ke tengah, boleh pergi, boleh enggak. Masih ada yang gitu. Hitung-hitungan weton, hitung-hitungan tanggal. Ibu malu-malu, mau bilang iya malu, mau bilang enggak tapi iya. Iya, masih ada, masa sih masih ada yang begitu, gitu ya. Jadi walatiyah kata Rasulullah, nggak boleh menganggap sial sesuatu disebabkan mitos-mitos tadi. Mau pergi tapi kok ada suara burung jalak ya, nggak jadi Ya. Kalau ibu mau pergi kagak ada ongkosnya mah lumrah itu mah ya. Ya. Jadi walatiyah, tidak boleh ada mitos-mitos seputar kita mau pergi kemana, jam berapa, tanggal berapa. Tinggal diperhitungkan sunatullahnya saja, diperhitungkan sebab akibatnya saja. Mau pergi ya harus punya ongkos, badannya sehat, ada kendaraan, ada yang dituju. Ya Bu ya, nggak dituju jalan-jalan doang muter-muter ngabisin bensin. Ya kalau punya duit nggak apa-apa Bu, minimal bensin naik ya, dan naiknya di bulan Safar lagi. Aduh, katanya dipas-pasin ya, Masya Allah. Jadi seperti itu, tidak ada mitos-mitos untuk bepergian. Baca doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita bertawakal kepada Allah tentang diri kita yang akan menempuh perjalanan dan juga harta benda di rumah yang kita tinggalkan, kita tawakalkan kepada Allah. Kemudian wala safar, kata Rasulullah, tidak ada kesialan di bulan Safar. Nah tuh kata Rasulullah begitu, tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi kesialan itu tidak disebabkan oleh datangnya sebuah bulan, tidak juga disebabkan oleh datangnya sebuah hari. Ada kan yang gitu, saya mah nggak mau pergi hari Sabtu, masih ada yang begitu ya? Ada. Enggak, di sini mah enggak ada. Di sana ya Bu ya? Di mana Bu? Di Afrika. Orang Afrika ya, kalau orang sini mah enggak ada. Enggak mau pergi hari Selasa. Enggak mau dagang hari Senin. Kalau enggak dagang hari Jumat dimaklumin. Apalagi yang dagangnya makanan pagi-pagi harus bangun jam 3. Jumat, Umi, itu saya maklum. Tahu sebabnya? Senyum-senyum yang deh. Iya, itu dimaklumin dagang makanan pagi-pagi, dagang bubur ayam kan harus pagi banget ya. Atau dagang sarapan, dia hari liburnya Jumat, maklum, itu sangat maklum. Makanya kalau hari Jumat middle kita nyari sarapan, pada tutup tukang jual sarapan. Itu nggak apa-apa, alasannya masuk akal. Jadi tidak ada kesialan karena bulan dan tidak ada kesialan karena hari. Kesialan itu karena apa? Saya bacain dari Ibnu Rajab, seorang ulama besar. Ya, fakulu zamanin saghalahul mu'min bita'atillah fahuwa zamanun mubarakun. Maka pada setiap zaman, pada setiap waktu saat orang beriman itu disibukkan oleh ketaatan kepada Allah, maka itulah waktu-waktu yang mendapatkan berkah. Ya, kemudian diteruskan, wa kullu zamanin syaghalahul abdu bil maksiatillah fahuwa masy'umun alaih. Maka di setiap zaman atau di setiap waktu yang hamba-hamba itu bermaksiat kepada Allah, maka itulah waktu-waktu untuk mendapatkan kesialan. Jadi yang menyebabkan sial itu apa, Bu? Maksiat kepada Allah. Masya Allah. Ada yang gajinya 10 koma ya Bu ya. Gimana 10 koma Bu? Tanggal 10 udah koma gitu ya. 10 koma gajinya, tanggal 10 udah koma gitu. Tanggal 15 geus paeh gitu. Tinggal dompet mah hungkul. Masya Allah. Ada gajinya 10 koma. Ada gajinya besar. Kalau bagi orang lain cukup, kok bagi dia nggak cukup. Ada aja kebutuhan. Yang ipar minjam, yang mertua sakit, yang tetangga hajatan sehari hajatan 7 orang. Ya, aduh Bapak gajian sebulan habis buat kondangan. Ya namanya bermasyarakat ya Bu ya. Mau gak mau dijalanin saja. Ada yang seperti itu dulu perasaan ya Pak ya. Baru menikah gaji 1,5 juta mahi cukup bisa ngasih ke sono kemari. Kenapa? Sekarang gaji 15 juta kok asa kurang aja. Coba kita cek. Bisa jadi ada harta subhan ya. Bisa jadi ada kemaksiatan yang belum kita taubati ya. Kemudian anak-anak, ya Allah ini anak kurang apa coba? Kurang apa? Kurang ganteng kali ya. Sudah disekolahkan di sekolah terbaik,
biayanya semahal-mahalnya, diperlakukan di rumah dengan sebaik-baiknya, tapi kok ya Allah dididik susah amat sih nak ya, suruh sholat susah ya, puasa dibanguninnya Masya Allah, anak udah lulus SMA, bangunin puasa kudu didudukin, bukan didudukin, ibu dudukin ya, didudukkan. Masya Allah, suruh salat tuh harus digedor-gedor aja. Udah kerja, salat itu masih kudu ditelepon, AA udah salat belum? Teteh udah salat belum? Kenapa ya? Itu ya, Masya Allah. Punya ipar, punya mertua, udah baik-baikin, dikirimin segala macam. Kenapa ya pasea baik jeng uang? Ya, tuh kawan baik, ya Bu. Daning tuh kawan baik, nu kainyong baik, salah inyong si apa, gitu ya. Aduh, wis ayu-ayune kayak ngene, wis ayu nemen itu kali baik. Ya Allah, punya suami, sudah berbakti sebakti-baktinya, suaminya demennya main game aja di rumah. Ada yang suaminya demen main game? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak salah. Game cacing. Game ulang. Masya Allah, Bapak ke masjid napa itu udah azan, tanggung cacingnya, entah kepentok. Masya Allah. Nah atuh, kenapa? Kening apa daning kayak kue ya? Maka segala yang kita rasakan itu adalah sebuah kesialan. Masya Allah, itu adalah sebab dari kemaksiatan. Maka obatnya apa? Obatnya di dalam surat Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Itu obatnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, maka kalian minta ampunlah kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Taubatan nasuha. Kalau merasa di dalam hidup kita kok ayah-ayah baiknya, ayah-ayah baik. Ya Masya Allah. Coba dicek diri kita, mungkin ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu atau sekarang masih terjadi, kita belum bertaubat, belum istighfar. Minta ampun kepada Allah dan segala taubatan nasuha. Segala taubatan nasuha. Ya, kalau taubatan nasuha itu artinya minta ampun, menyesal, jangan diulangi. Karena diulangi namanya kotak sambal. Ya, jangan diulangi. Dan kalau berkaitan dengan dosa dengan manusia, dengan orang lain, tambah satu lagi, kembalikan hak orang yang kita zalimi. Minta maaf, minta ridhonya. Itu kalau mau bertobat, cuma itu obatnya untuk menghilangkan kesialan-kesialan. Setelah itu tambah dengan banyaknya ibadah-ibadah supaya Allah ridho. Kemudian janji Allah apa? Yusil sama alaikum midwara, maka Allah akan turunkan dari langit curahan-curahan. Jadi bukan cuma air hujan yang dicurahkan kepada orang yang bertaubat, tetapi juga keberkahan, kasih sayang, ketenangan, kebahagiaan.
wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan tumbuhkan bagi kalian harta dan anak-anak kalian. Ya Allah. Jadi harta yang sedikit tapi berkah. Enggak lah, kita maunya biar banyak tapi berkah ya Bu ya. Iya, kita maunya banyak tapi berkah. Kalau bisa mas seperti Aurel itu ya. Uang belanjanya 300 juta. Iya Bu, Aurel itu 300 juta. Kita 300 juta berapa tahunan Bu? Berapa tahun belanja kita 300 juta? Gajian sekarang nggak pernah ngelihat ya, pakai ATM semua ya. Masya Allah, makanya dong senyumin suaminya kalau mau kerja. Ya simpul senyum saya, ben aku semangat berjuang, aja nuruti gengsimu gitu. Senyumin ya. Insya Allah kalau kita bertobat bisa diberkahi hartanya. Ya nggak usah muluk-muluk lah 300 juta sebulan lah. Pengen sih 295 juta aja. Beda 5 juta kan. Ya. Dan menumbuhkan wabanin, dan anak-anaknya pun ditumbuhkan. Ditumbuhkan itu bukan cuma fisiknya sehat. Selain fisiknya sehat juga hatinya, otaknya, pikirannya, akhlaknya, ibadahnya, semua ditumbuhkan Allah. Ya. Jadi kalau ibu udah merasa bapak ibunya soleh, bapaknya ke masjid, ibunya ke masjid, anaknya suruh ke TPA aja susah. Cobalah kita istighfar. Istighfarnya benar-benar istighfar taubat ya Bu ya, bukan istighfar yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini anak bukan yang begitu. Ya, iya istighfar Bu. Udah tadi pan istighfar, bukan begitu nadanya, cuma beda nada aja. Ya, beda nada. Ya, biasa di tunin, ya di D. Ya, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, mungkin ada 1-2 keping uang yang subhan. Ya, mungkin kita masih banyak menzalimi orang lain, ya, banyak ngomongin orang, banyak mencela orang. Mungkin di hati kita masih ada sombong. Mungkin kita sama mertua kurang ngalah. Bisa jadi Bu, saya kurang apa sama suami? Mau kerja udah saya senyumin, gitu ya. Masya Allah, saya udah pakai skincare sampai cantik jelita, senam udah senam sampai body kayak Nia Ramadhani. Ya, Masya Allah, kok suami saya begitu? Coba cek, mungkin hubungan kita dengan mertua kurang harmonis. Bisa jadi karena keegoisan diri kita. Mertua tuh jangan dilawan, jangan dilawan. Kenapa? Dia yang lahirin suami kita Bu. Sejelek apapun yang ngelahirin cintaan kita itu mertua. Yang nyebokin dia waktu kecil, mertua. Yang ngelap lehonya lagi dia kecil, mertua. Nganterin sekolah TK, dia nangis, siapa? Mertua. Ya kan? Sampai dia lulus kuliah, sampai dia ganteng, sampai dia kerja dapat duit, amplopnya buat siapa? Ya, buat istrinya. Jadi jangan dilawan mertua Bu. Banyaklah andap asal. Nanti ibu bakal jadi mertua juga kan? Iya, bakal jadi mertua juga. Kalau kita mau ngalah dikit aja Bu, dikit doang sama mertua, nanti kita dikasih menantu yang insya Allah menyejukkan hati kita. Iya, saya kalau sama mantu ngobrol udah kayak temen aja, saling bercanda, gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak ada gap antara kita.
Saya bersyukur karena bisa menitipkan anak-anak saya kepada menantu-menantu yang soleh. Masya Allah. Jadi nanti ada timbal baliknya Bu, kalau kita julid sekarang sama mertua, sama ipar, ngalah dikit, ngalah siti gitu ya. Dan jangan bandingin mertua kita sama mertua orang lain. Coba ya mertua saya kalau kayak mertua si Teteh, tiap datang bawa kelapa, bawa ayam, bawa durian, bawa beras. Mertua aing mah bawa Teteh, aing bener ya bisa bilang ya. Mertua uang mah bawa Teteh, yang ada tiap datang, Neng nginjem duit, nginjem. Ya hak itu dibalikan anak. Jangan dibanding-bandingkan. Ya mesti kalah. Iya, aja dibanding-banding ke. Wong kak ngene kak. Nah, jangan dibanding-bandingin. Ya, kondisi tiap orang beda. Coba kita koreksi diri kita. Bisa jadi kesialan itu sumbernya dari situ. Kenapa suami jadi cuek? Padahal kita sudah sempurna, udah sempurna lahir batin, kok suami cuek? Bisa jadi karena hubungan kita dengan mertua atau ipar. Ya. Kenapa anak-anak kita susah dididik? Bisa jadi akhlak kita kepada suami kurang baik. Jadi si anak nurun niu, emaknya aja suka ngebentak ke bapaknya, ya kan? Anaknya gantian ngebentak ke emaknya. Emaknya aja kalau dimintain tolong bapaknya bilangnya entar, bentar, kenapa sih? Ambil aja sendiri apa? Ya anaknya juga begitu. Ya, jadi kita taubat, itulah obat kesialan. Ya, nggak ada sial disebabkan oleh bulan, nggak ada sial disebabkan oleh hari, nggak ada sial disebabkan oleh mitos-mitos. Penyebabnya kesialan, diangkatnya berkah dari seseorang adalah kemaksiatan. Maka obatnya adalah taubatan nasuha. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita tahu semua termasuk orang-orang yang bisa bertaubat kepada Allah. Menjadi semakin taat kepada Allah. Sehingga Allah turunkan berkah yang terus-menerus bagi diri kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, selesai taklim kita, insya Allah membawa manfaat buat saya pribadi maupun buat jamaah. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf, dimaafkan ya. Beli batik ke Singaparna, beli itikmah ada di mana-mana. Kata-kata yang baik silahkan dicerna, tapi saya yang cantik maaf sudah ada yang punya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.